Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Makfiro di sini akan menyampaikan mengenai pengertian media dakwah dan juga jenis-jenisnya. Pengertian media dakwah terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa sendiri, kata media sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan juga spanduk. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak masail yang berarti alat atau perantara. Jadi bisa diambil pengertian media dakwah secara bahasa itu adalah alat atau perantara yang digunakan dai untuk menyampaikan dakwahnya. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, media diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator kepada khalayak. Maksud komunikator di sini tentunya kalau dalam hal dakwah itu adalah seorang dai, sedangkan khalayak adalah para mat'unya. Menurut Hamzah Yaqub sendiri, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat. Ide di sini tentu ide dari dai ya, sedangkan umat di sini adalah para mat'u. Sukriyadi Sambas mendefinisikan berbeda. Media dakwah adalah sebagai instrumen yang dilalui oleh pesan atau saluran pesan yang menghubungkan antara dai dan mat'u. Jadi media dakwah ya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis media dakwah. Ada beberapa pendapat mengenai jenis-jenis media dakwah menurut para tokoh. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menurut pendapat Hamzah Yaqub. Beliau membagi sarana atau media yang dikatakan sebagai wasilah dakwah itu menjadi 5 jenis, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan juga akhlak. Namun sebenarnya secara umum, pembagian Hamzah Yaqub ini tergolong dalam 3 media saja. Yang pertama adalah the spoken words atau berbentuk ucapan, di mana jenis media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga, seperti radio, telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah the printed writing atau berbentuk tulisan, di mana media dakwah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagainya yang hanya dapat ditangkap oleh indera penglihatan kita saja atau mata kita. Yang terakhir adalah the audio visual atau berbentuk gambar hidup, di mana media yang berbentuk gambar hidup yang selain dapat didengar juga dapat dilihat, seperti televisi, film, video, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi sifatnya, Hamzah ini membagi media dakwah menjadi 2 golongan, yakni yang pertama adalah media tradisional dan yang kedua adalah media modern. Pengertian dari media tradisional sendiri adalah berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum, terutama sebagai hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti pementasan wayang, ludruk, dan juga drama. Nah, pada zaman Wali Songo dulu, sebenarnya media tradisional ini pernah diterapkan pada masa Sunan Kalijaga, salah satu contohnya pada pementasan wayang. Beliau menggunakan wayang ini sebagai media tradisional untuk penyampaian dakwah kepada para mat'u atau masyarakat pada zaman itu. Lalu yang kedua adalah media modern. Pengertian dari media modern adalah ada yang mengistilahkannya dengan sebutan media elektronik, yaitu media yang dihasilkan oleh teknologi, di antaranya seperti televisi, radio. Jadi berdasarkan pendapat para tokoh sebelumnya itu, maka kami selaku pemakalah dapat menarik kesimpulan bahwasanya media dakwah memiliki beberapa jenis. Di antaranya yaitu media visual, media auditif, dan juga media audiovisual. Di mana media visual sendiri memiliki pengertian adalah alat komunikasi dakwah yang dapat digunakan dengan memanfaatkan fungsi indera penglihatan saja dalam menangkap informasi atau pesan dakwah yang diberikan oleh seorang dai. Biasanya media ini meliputi slide, gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan media auditif merupakan media dakwah yang merupakan alat komunikasi berbentuk teknologi canggih yang memanfaatkan fungsi dari indera pendengaran saja untuk menangkap informasi atau pesan dakwah yang disampaikan oleh dai. Penyampaian materi dakwah melalui media ini mempermudah terjangkaunya sasaran dakwah dalam jarak jauh. Atau dengan kata lain, alat komunikasi ini sangat efektif digunakan untuk penyampaian dakwah yang cenderung bersifat persuasif. Di antara yang termasuk dalam media auditif ini adalah radio, tape recorder, telepon, telegram, dan di era sekarang ini sedang marak media auditif seperti podcast, kajian-kajian keagamaan. Yang terakhir adalah media audiovisual yang memiliki pengertian alat komunikasi yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan maupun pendengaran sekaligus. Jika dibandingkan dengan media-media yang sebelumnya, media audiovisual ini termasuk media yang lebih sempurna karena bukan saja para mat'u mendengar penjelasan para dai-nya, tetapi juga bisa melihat segala bentuk penggambaran atau visual yang terkadang juga berisikan pesan dakwah dari seorang dai. Yang termasuk dalam media ini adalah televisi, video, film, dan lain sebagainya. Bahkan di era sekarang, yang menjadi tren di masyarakat adalah penggunaan media audiovisual berupa tayangan video ceramah atau kajian keagamaan di YouTube maupun media sosial seperti Instagram. Saya akan melanjutkan tentang efektivitas penggunaan media dakwah. Tidak ada yang dapat membantah keampuhan media massa dalam menyebarkan suatu agama. Nah, media massa harus digunakan dalam pelaksanaan dakwah Islam
yang tentu saja memiliki beberapa keefektivitasan yang tinggi. Di antaranya, keefektifan dalam penggunaan media dakwah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu surat kabar. Media dakwah melalui surat kabar ini sangat besar manfaatnya. Hampir sebagian masyarakat menyebutnya sebagai makanan pokok yang mendambakan informasi dan selalu dapat mengikuti perkembangan dunia dakwah. Melalui media ini dapat berbentuk berita-berita Islami. Dan hal ini dikemukakan oleh Lazarford, Dub, dan Brewson. Beliau mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan media ini adalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memilih materi-materi yang sesuai dengan kemampuannya dan kepentingannya. Bahkan pembaca dapat lebih lanjut membacanya setiap kali dia ingin dan kapan saja dia ingin membaca atau berhenti untuk membacanya dakwah melalui media masa ini. Dan yang kedua yaitu radio. Kelebihan-kelebihan media radio sebagai media dakwah adalah bersikap langsung untuk menyampaikan dakwah melalui radio, tidak harus melalui proses yang kompleks bagaimana penyampaian materi dakwah lewat kabar berita, majalah, yang seperti majalah, dengan mempersiapkan secari kertas, dai dapat secara langsung menyampaikan dakwah di depan mikrofon. Nah, untuk selanjutnya yaitu televisi. Sebagaimana film, media televisi ini juga merupakan media yang bersifat audiovisual. Artinya, media ini bisa didengar dan sekaligus bisa dilihat. Seperti kebanyakan saat ini, seperti mendekati bulan puasa, sangat banyak sekali para dai menggunakan media televisi untuk menyampaikan dakwah. Saya Badatul Hasanah akan menyampaikan sedikit terkait perbedaan sistem komunikasi dalam dakwah interpersonal. Komunikasi interpersonal memiliki terdiri dari tiga kata, yaitu komunikasi intrapersonal atau perseorangan. Komunikasi itu sendiri memiliki arti bahwasanya suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui lambang maupun tingkah laku ataupun simbol. Sedangkan itu dapat diartikan terikat di dalam atau bagian dalam. Sedangkan personal dapat diartikan bersifat pribadi atau perseorangan. Sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komunikasi interpersonal itu merupakan merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah yang terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang serkenan. Selanjutnya yaitu terkait komunikasi interpersonal dalam komunikasi Islam. Komunikasi Islam sebagai komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki kedamaian, keramahan, dan kemaslahatan. Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah ditemukan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, Sang Pencipta, serta sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan kemaslahatan untuk diri sendiri maupun lingkungan dengan cara taat dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi interpersonal, di antaranya yaitu membangun kesadaran diri, manajemen diri, membangun rasa percaya diri, kemampuan beradaptasi, dan memotivasi diri. Adanya fungsi ini dapat terwujud dengan adanya proses komunikasi interpersonal yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.